Selamat pagi adik-adik, selamat pagi Kak Kristi. Selamat pagi Kak Li. Ya, kita mulai ya ibadah hari ini. Walaupun kita di rumah, kita harus tetap Semangat, Semangat. harus semangat. Tidak Ya. apa-apa kita beribadah di rumah saja. Nah, hari ini, pagi ini kita akan kembali memuji nama Tuhan ya bersama-sama. Kita akan pujikan untuk mengawali ibadah kita dengan pujian Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara saya sepanjang hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Sekali lagi ya, selamat pagi Tuhan, selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara saya sepanjang hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya, bertambah indahnya. Ya. Sebelum kita mulai ibadah kita, terlebih dahulu kita akan masuk di dalam doa. Mangga Kak Li, kita akan berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama. Lipat tangan, tutup mata. Mari adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu. Hari ini kami akan mengikuti ibadah ini ya Tuhan. Sertai kami selalu, karena kami yakin dan percaya Engkau selalu bersama kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita akan bersama-sama mengujikan satu pujian, hati-hati gunakan mulutmu. Semua memuji Tuhan ya. Ayo. Ayo, kita semangat ya. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Allah Bapa di surga melihat kita semua. Hati-hati gunakan mulutmu. Sekali lagi. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Allah Bapa di surga melihat kita semua. Hati-hati gunakan mulutmu. Puji nama Tuhan. Mari sebelum kita memulai firman-Nya yang akan dibawakan oleh Halo adik-adik, berjumpa lagi dengan Kak Novi. Nah, Kak Novi mau menyampaikan cerita Tuhan Yesus. Namun sebelumnya, yuk kita berdoa dulu yuk. Kita lipat tangan dulu Kak Lil, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan tentang firman-Mu. Ajarkanlah kami Tuhan, siapkan hati kami dan telinga kami untuk mendengar firman-Mu, supaya kami dapat melakukannya dengan baik dan benar. Roh Kudus-Mu hadirlah di dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Adik-adik pernah enggak melakukan kesalahan? Pernah enggak Kak Li? Pernah Kak. Oh iya, adik-adik pernah melakukan kesalahan juga ya pastinya. Kak Novi juga pernah. Nah, adik-adik kita mau mendengarkan cerita tentang orang-orang yang melakukan kesalahan tetapi diampuni dosa-dosanya. Nah, cerita tentang apa? Yuk kita dengarkan bersama-sama. Nah, Kak Novi punya ini nih. Ini ya. Ini siapa ya? Mereka ini murid-muridnya Tuhan Yesus. Mereka sedang berkumpul di suatu tempat. Nih, ya, ada Zebedius, ada Petrus, dan masih banyak lagi. Nih, mereka bercakap-cakap tentang apa ya kira-kira ya? Kita dengarkan yuk. Hai, Petrus, kamu sudah mendengar belum ya? Orang-orang itu loh,
bercerita mereka bertemu dengan Tuhan Yesus. Iya. Aku mendengarnya. Tetapi aku tidak mengerti itu benar atau tidak. Iya, aku juga bingung. Itu hoax atau kenyataan ya? Soalnya aku belum pernah dijumpai sama Tuhan Yesus. Iya. Bahkan hari ini saudara-saudara kita yang dari Emmaus itu loh, mereka melakukan perjalanan ke Emmaus dari Yerusalem. Nah, saudara-saudara kita ini bertemu dengan Tuhan Yesus. Awalnya sih mereka nggak sadar ya. Mereka dari perjalanan dari Yerusalem sampai Emmaus itu mereka bercakap-cakap. Oh iya. Mereka bercakap-cakap tapi mereka tidak menyadari sesampainya di Emmaus. Dan mereka baru sadar pada waktu Tuhan Yesus memecah-mecah roti untuk mereka. Begitu ya ceritanya. Iya. Adik-adik, apa yang terjadi kemudian ketika mereka bingung? Mereka tidak yakin akan kebangkitan Tuhan Yesus. Apa yang terjadi? Tiba-tiba Tuhan Yesus datang di tengah-tengah mereka. Mereka kaget sekali adik-adik ya. Hantu. Mereka mau lari. Tiba-tiba ada Tuhan Yesus yang mati itu datang kepada mereka. Bingung ya adik-adik, mereka takut, mereka mau sembunyi. Tuhan Yesus berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian Tuhan Yesus berkata, mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di hati kalian? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku. Rabalah dan lihatlah. Karena hantu tidak punya tulang dan daging. Ini aku seperti yang kalian lihat. Nah, sambil berkata demikian, Tuhan Yesus memperlihatkan tangannya dan juga kakinya. Mereka girang sekali adik-adik. Mereka senang bahwa berita yang mereka dengar itu bukan hoax, tapi kenyataan. Mereka girang. Tapi Tuhan Yesus mau meyakinkan mereka lagi. Kata Tuhan Yesus, adakah padamu makanan di sini? Nah, lalu mereka memberikan, apa adik-adik? Ikan. Di situ mereka lagi mau makan adik-adik. Di situ ada disiapkan ikan. Nih ikan. Nah, kemudian Tuhan Yesus mengambil ikan itu dan memakannya kali. Kalau hantu kan enggak bisa makan ya. Tapi Tuhan Yesus memakannya. Enak kali. Tuhan Yesus memakannya. Kemudian mereka baru percaya bahwa itu bukan hantu. Itu benar-benar siapa adik-adik? Tuhan Yesus yang telah mati dan dibangkitkan. Mereka senang sekali. Mereka tidak takut lagi ya adik-adik. Mereka yakin bahwa kebenaran itu ada. Nah adik-adik, kemudian Tuhan Yesus berkata, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya lagi kepada mereka,
ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semua ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Nah, demikian adik-adik firman Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Murid-muridnya senang sekali karena melihat secara langsung bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Tuhan Yesus telah mengampuni segala dosa-dosa orang yang sudah menyakiti Tuhan Yesus. Nah adik-adik, nah Tuhan Yesus juga berharap kepada murid-muridnya supaya murid-muridnya juga mengampuni orang-orang yang sudah menyakiti Tuhan Yesus, supaya tidak ada dendam di hati mereka, supaya ada sukacita yang terpancar di dalam hati mereka untuk semua orang, bahkan orang-orang yang menyakitinya. Orang-orang yang menyakiti Tuhan Yesus, orang-orang yang sudah menyalibkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bangkit. Kita menang karena ada pengampunan di situ, Kak Li. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus sudah mengampuni kita semua ya adik-adik. Karena itu, kita juga harus mengampuni sesama kita. Kalau kita bersalah, kita juga harus minta maaf ya Kak Li ya. Iya, kalau orang-orang lain juga bersalah kepada kita, kita juga harus mengampuni. Nah, kita harus bertobat adik-adik. Bertobat itu apa ya? Nah, bertobat itu mengakui segala kesalahan kita dan tidak melakukan kesalahan itu lagi. Kita mohon ampun pada Tuhan supaya Tuhan mengampuni kita dan kita berjanji kita tidak akan mengulanginya lagi adik-adik. Karena Tuhan Yesus itu Maha Pengampun. Apapun yang kita lakukan, apapun kita berbuat salah, kalau kita mohon ampun, kita bertobat pada Tuhan, pasti Tuhan mengampuni kita. Nah, ketika orang-orang salah melakukan kesalahan pada kita, kita juga harus mengampuni. Siapa sih yang biasanya melakukan kesalahan? Oh, ada teman kita, mungkin teman-temannya Kak Li juga ya. Oh, ada teman-teman kita juga harus mengampuni sesama kita supaya ada damai sukacita di dalam hati kita. Karena Tuhan Yesus datang ke dunia membawa pengharapan, membawa damai, membawa sukacita. Nah, adik-adik, di sini ada ini ya Kak Lia, untuk penerapannya kita mau bikin ucapan janji. Janji ketika kita melakukan kesalahan, kita bertobat, kita berjanji untuk tidak melakukan kesalahan itu lagi. Nah, misalnya gini ya, kita itu sering mengotori rumah kali. Oh ini adik-adik ya, kadang-kadang main, wes ditinggal, mainannya berantakan. Kasihan kan mama kalau beres-beres. Wes dibilangi, bersihkan, Novi, bersihkan itu mainannya. Iya mah, ternyata ditinggal. Nah itu kan kita bersalah sama orang tua kita. Saat ini kita mau bertobat, kita mau mengakui kesalahannya, kita tidak mengulang kesalahan itu lagi, kita bereskan mainan-mainannya. Tiap kali kita mainan, kita bereskan. Nah di situ kita bisa tulis, aku berjanji tiap kali bermain harus membereskan. Atau bangun tidur, biar enggak ngerepotkan mama nih Kak. Aku berjanji setiap bangun tidur harus membereskan tempat tidur. Ada banyak sekali janji yang bisa kita tuangkan di dalam kartu ini. Nah gimana bikinnya Kak Li? Nih alat-alatnya, ada apa Kak Li? Ada nih, ada kertas nih kertas. Ada
Kertasnya agak tebal ya adik-adik, bisa kertas manila atau kertas karton atau kertas astur. Ini ada lem, ada gunting, ada ballpoint atau spidol, ada mata. Tolong dikeluarkan Kak Li, matanya Kak Li. Kalau enggak ada mata-mataan, bikin mata sendiri. Nah, ini adik-adik ya. Oh iya Kak Novi lupa ya. Kertasnya ini bisa berwarna-warna ya. Mungkin adik-adik bisa menyiapkan ya. Kalau ada, cepet-cepetan yuk. Kita bikin bersama yuk. Cepet-cepet. Nah, mama bantuin mama, papa. Kak Novi tadi lupa sih. Dari awal nggak ngasih tahu, suruh nyiapkan barang. Ya, ayo kita bikin yuk. Nah, kita lipat jadi 2. Kemudian kita bikin patron, terserah ya gambarnya apa aja adik-adik. Di sini Kak Novi ngasih contoh gambarnya ikan. Nih gambar ikan. Kak Li gambar ikan, kemudian digunting double ya adik-adik ya, digunting double. Jadi seperti ini dilipat. Nah dilipat. Nih, sudah digunting tadi, sudah ada yang digunting Kak Li. Kita bikin seperti ini ya jadinya ya. Kemudian dikasih garis seperti ini. Nih nanti pembatasnya antara kepala sama badannya ikan, ini siripnya. Kemudian, nih Kak Li. Nih, tolong Kak Li ditempelin ya Kak Li ya. Ini kita bikin apa nih Kak Li? Sirip ikan ditempelkan di sini ya. Sirip. Kemudian ini di belakang. Oh, itu yang di atas ya Kak Lia. Nih. Ekornya. Adik-adik kalau mau warnanya sama enggak apa-apa, dikasih spidol. Nah, ini Kak Novi bikin yang warnanya enggak sama, jadi pakai kertas lipat ditempelkan. Kemudian dikasih seperti ini, kasih sirip ya Kak Lia. Nih siripnya gimana ya Kak Li? Gini ya. Nah, adik-adik bisa gambar gini terus sampai menghabiskan badannya ini. Kemudian dikasih ditempeli mata. Nih Kak Li. Matanya dilem. Nah, nih seperti ini ya adik-adik ya. Bagus kan ikannya? Dikasih mulut. Nah setelah itu jadilah seperti ini. Nah manis kan? Nah kita bikin double 2 seperti ucapan ya Kak Li. Nah di sini nanti kita tulis ucapan janji kita. Nah kita tulis apa ya Kak Li ya? Tulis Kak Li. Aku berjanji akan membereskan mainan jika aku selesai bermain. Nah, janji itu harus dilakukan. Nah, karena kita sudah diampuni, mama kita juga sudah mengampuni kita juga tidak boleh melanggar janji itu. Ada banyak sekali ya adik-adik janji yang bisa kita tepati ya. Pertobatan yang kita lakukan itu ada banyak sekali, karena begitu banyak hal yang kita lakukan mungkin menyakiti hati Tuhan, menyakiti hati orang tua, menyakiti saudara-saudara kita. Nah adik-adik, ingat karena Tuhan telah mengampuni kita melalui kebangkitannya, kita pun juga harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Oke? Ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Nah adik-adik, tibalah kita di penghujung ibadah kita minggu ini. Kita mengucap syukur karena kita tetap disertai Tuhan sampai saat ini. Kita mau berdoa dulu.
kita mau berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami ucap syukur buat penyertaan-Mu sepanjang kehidupan kami. Kami ucap syukur buat firman-Mu yang menguatkan kami, supaya kami boleh saling mengampuni, supaya kami bertobat akan kesalahan yang telah kami lakukan, supaya kami juga mengampuni saudara-saudara kami yang bersalah kepada kami. Terima kasih Tuhan atas berkat anugerah pengampunan-Mu yang Kau berikan kepada kami. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang saat ini merasa kami kurang mampu untuk menangani segala hal kedukaan yang terjadi di dalam bangsa dan negara ini. Ampunilah kami Tuhan, saat ini kami mau Engkau pakai anak-anak-Mu ini untuk membantu orang-orang yang saat ini berdampak dari wabah COVID ini ya Tuhan. Pakailah kami ya Tuhan, jadikan kami saluran berkat-Mu bagi orang-orang yang saat ini sakit, yang saat ini mungkin kekurangan ekonominya karena kehilangan pekerjaan mereka. Tuhan, kiranya Engkau juga mencukupkan segala kebutuhan pemerintahan bangsa kami dalam menangani wabah COVID ini. Kami percaya Engkau tidak akan meninggalkan kami. Kami percaya Engkau akan memulihkan bangsa kami, juga bangsa-bangsa di seluruh bumi ini. Kami berdoa untuk saudara-saudara anak-anak kami semua di dalam kami stay at home. Kiranya Engkau berikan kami kesehatan, yang sakit kiranya Engkau menyembuhkan Tuhan, supaya kami boleh benar-benar dapat belajar juga di rumah dan kami melakukan aktivitas kami dengan baik. Berilah kami kesehatan, berilah kami berkat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan kehidupan kami selanjutnya hanya di dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan adik-adik, kita telah mengakhiri ibadah kita. Dan kakak berharap adik-adik tetap semangat, tidak boleh loyo, tidak boleh kecewa ya, selalu gembira dan terlebih selalu berdoa kepada Tuhan. Minta pimpinan Tuhan supaya Tuhan selalu melindungi kita semua. Ya, kita akan akhiri ibadah kita akan pujikan kasih itu memaafkan. Nyanyi semua ya, yuk. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan, bukan hanya 3 kali, bukan juga hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali. Segenap hatimu kasih itu. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan, bukan hanya 3 kali, bukan pula hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali. Segenap hatimu, bukan hanya 3 kali, bukan juga hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali. Segenap hatimu, segenap hatimu, segenap hatimu. Sekali lagi, segenap hatimu, segenap hatimu. Selamat siang adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Kakak tunggu minggu depan. Dadah.